Untuk halaman 2, paragraf yang bawah. Adapun mokhalnya adalah Adam. Adam itu mokhal dari sifat wujud. Kemudian Qudus adalah mokhal dari yang Adam mokhal dari sifat apa? Sifat wajib, sifat wujud. Adapun Qudus adalah mokhal dari Qidam. Kemudian Fana mokhal dari Bako. Kemudian Ajazun mukhalafatu nggih. Mukhalafatu lil kawadisi itu adalah mokhal dari mumasalatu lil kawadisi adalah mokhal dari mukhalafatu lil kawadisi. Kemudian ikhtiyajun li ghairihi adalah mokhal dari yamuhu binafsihi, ta'addud dari wahdaniyat, ajazun dari kudrat, karoha iradat, jahlun ilmu, kemudian mautun hayat, somamun sama, akma basor hukmun kalam. Kemudian ajijan dari qadiron, karihan dari muridan, jahilan dari aliman, mayyitan dari sifat khayyan, asom mokhal dari sifat sami'an, akma mokhal dari sifat basiron, abkam mokhal dari sifat mutakalliman. Itu adalah mokhal. Mokhal itu adalah kebalikan atau lawan kata. Terus kesemuanya itu adalah 20. Untuk sifat mokhal dan wajibnya adalah 20. Adapun di situ kurang cetakan 1, yaitu entah apa yang kurang, misalnya itu hanya kekilapan saja. Dan jaiznya 1. Jaiz itu apa, Pak? Jaiz itu adalah wenang. Ibarat lampu itu hijau. Tidak ada hambatan. Tidak ada larangan, tidak ada peringatan. Jaiznya 1, tapi dijabarkan menjadi 10. Lihat halaman 3. 10 itu adalah, yaitu nomor 1. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya wenang. Mokhal jika wajib. Wenang itu tidak ada yang menyuruh, juga tidak ada yang menolak. Karena tidak ada yang menyuruh, juga tidak ada yang menolak, istilahnya adalah wenang. Wenang mokhal jika wajib, berarti 1 nomor berisi 2. Ya, nomor 1 kan isinya 2. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya wenang 1. Mokhal jika wajib berarti isi 2. Berikutnya nomor 2. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya tidak ada gunanya. Gak ono manfaate. Lah kok gawe? Kok menciptakan? Kenapa, Pak? Karena Allah adalah wenang. Ya sak karepe. Gawe urus aku, gak gawe urus aku. Iku jenenge napa? Wenang. Tidak ada manfaat. Allah menciptakan bumi. Tidak ada manfaat bumi ini terhadap Allah. Kenapa? Allah di bumi ada,
tapi tidak menempati bumi. Gak menempati, tapi ada. Kemudian mokal jika ada gunanya, tidak mungkin jika Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya itu ada manfaatnya, ada gunanya, ada faedahnya. Tidak ada. Itu adalah yaitu yang nomor 2. Berarti nomor 2 berisi ya 2. Menciptakan langit, bumi, dan isinya tidak ada gunanya. 1. Mokal jika ada gunanya. Ora ono faedahe. Mokal lamun ono faedahe. Nomor 3, Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya tidak punya daya watak. Tidak ada ciri khas. Kalau besi biasanya keras. Kemudian juga kuat. Keras. Watak seperti itu adalah ciri khas. Kemudian Allah menciptakan garam misalnya, maka di situ Allah menciptakan garam tidak asin. Lah kok ternyata asin? Benar. Tapi hati harus ada tauhidnya bahwa asinnya bukan dari garam, melainkan dari adamnya garam. Dari tidak adanya garam. Allah menciptakan api. Rasanya panas, tapi panasnya bukan dari api, tapi adalah dari yang menciptakan api. Matahari panas, yang membuat panas Allah. Allah menciptakan manis-manis seperti halnya gula dan sekitarnya. Tapi manisnya bukan dari gula, tapi dari adamnya gula. Itu adalah Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya tidak ada daya watak. 1. Mokal jika ada atau jika punya daya watak. Mokal tidak mungkin terjadi kalau api itu rasanya panas, tidak ada. Lah kok ternyata panas? Benar. Tapi panasnya dari Allah, bukan dari api. Nomor 4, sifat jaiznya adalah Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya tidak punya daya kuat. Tidak ada kekuatan. Mokal jika punya daya kuat, tidak mungkin langit, bumi, dan isinya punya kekuatan, punya daya kuat. Isinya berarti 2. 2 kali 4, 8. Padahal kebutuhannya 10, berarti kurang 2. Yang 2 tertera pada nomor 5. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya kudus. Artinya kudus baru. Mokal jika kidam, tidak mungkin langit, bumi, dan isinya itu dahulu. Tidak mungkin. Semua selain dat adalah kudus, sedangkan yang kidam adalah zat Allah. Dihitung semuanya dari 1 sampai 5 itu adalah 10. Berarti wenangnya 1, jika dikupas ternyata sebanyak 10. Itu adalah akhir dari Mu'taqad Seket. Karena awalnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah mokal. Kemudian yang ketiga adalah wenang. Menurut panjenengan semuanya, lebih mudah mana kita mengingat, menghafalkan dari wajibnya mokal atau wenang? Kira-kira. Bapak Ibu,
Apa ibu kabeh ae mesisan? Kan? Nggih, tapi jamaah penambangan boten. Wong iki jamaah penambangan termasuk ranking kok. Nggih. YouTube sampean ya termasuk diangkat ke sana. Grafiknya juga tinggi. Nggih, tapi pelajaran tauhid seperti ini tidak untuk dihafalkan. Tidak untuk dihafalkan, tapi dimengerti. Mengerti itu adalah lebih baik daripada hafal. Karena mengerti itu tidak ada resiko. Kalau hafal pasti mengandung resiko. Resikonya hafal, lupa. Resikonya kenyang, nah ya iku resikonya. Resikonya sehat, ya sampean, ya langganan. Tapi Allah Ta'ala dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah sakit. Tidak ada otak, tidak ada akal, tidak ada nafsu, dan lain-lain. Berikutnya di bawah ini, di atas itu semua namanya mu'taqad seket. Dan tiap orang harus mengkaji sendiri-sendiri. Laki-laki belum tahu Allah, nggak boleh nunut kepada istrinya. Yang perempuan atau istrinya tidak tahu Allah, nggak boleh nunut ngajinya kepada suaminya. Kenapa? Urusan duniawi kita 2 orang, tapi urusan ukhrawi nafsi-nafsi. Makanya besok di akhirat banyak orang cerai di akhirat sana. Apabila yang perempuan adalah makrifat, yang laki-laki nggak ada respon tentang tauhid, begitu juga sebaliknya. Oke, saya sampaikan supaya hati-hati. Kalau punya istri, punya suami, ya harusnya ya sayak saya koproyo di dunia 2 orang, di akhirat ya 2 orang, malah dapat lebih lagi. Bisa ya? Si pending mas. Pending. Yeah. Yaitu mengkaji atau mengaji sendiri-sendiri. Tidak boleh diwakilkan untuk mencarinya. Berarti tidak boleh wakil anak, tidak boleh wakil suami, tidak boleh wakil anak, tidak boleh wakil istri, tidak boleh wakil orang tua. Kenapa? Itu adalah fardu ain, yaitu fardu yang harus dilaksanakan sendiri-sendiri. Bukan wajib, Pak. Melainkan adalah fardu. Kenapa? Karena kalau fardu pasti wajib. Kalau wajib belum tentu fardu. Kalau fardu itu ada waktunya. Ada waktu yang pasti. Contohnya puasa Ramadan pasti pada bulan Ramadan lu ada waktunya. Terus sholat asar waktunya ya sekian itu. Itu adalah fardu. Adapun kalau wajib itu tidak ada batasan waktu. Contoh, kita wajib berbakti kepada orang tua. Berbaktinya kapan? Kan tidak ada waktu kan? Nah, itu namanya wajib. Terus lagi berbakti kepada pimpinan. Berbaktinya kapan? Ya sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada waktu yang pasti. Tapi kalau dari Allah yang namanya fardu,
pasti. Itu bedanya antara fardu dengan wajib. Kalau wajib belum tentu fardu, dan fardu pasti wajib. Tinggal dikit. Supaya tahu tidak gaibnya Allah, dan supaya tahu sebenarnya Allah itu siapa. Lalu Allah itu apa, kapan, berapa, seperti apa, dan di mana. Misalnya, Allah itu siapa? Ini membutuhkan jawaban yang serius. Kemudian Allah itu apa? Juga ada garis pemisah antara kholik dengan makhluk. Kita berjumpa dengan Allah kapan? Menurut pelajaran tauhid tidak ada batasan waktu. Berarti kapan, Pak? Ya. Kemudian Allah berapa? Allah ya cuma satu, tapi tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut, tapi jumlahnya satu. Berarti orangnya harus mempelajari sifat yang nomor 6. Sifatnya namanya wahdaniyat. Allah itu satu, tidak ada tepi, Bu. Kano pinggire. Ditimbang tidak bisa, diukur, dimeteri nggak bisa, dibentuk seperti apa tidak bisa. Kemudian seperti apa? Laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak seperti apa-apa. Disamakan dengan air nggak bisa. Karena air bisa dibentuk. Air dimasukkan dalam botol. Potongannya koyok botol. Allah dimasukkan dalam gelas. Bentuknya seperti gelas. Itu kalau air syariat. Kalau air hakikat, maksudnya itu bakhrul khayat, tidak bisa dibentuk. Makanya tidak boleh disamakan dengan air, hawa, udara, dan sekitarnya tidak bisa. Karena tidak seperti apa-apa. Dan di mana kata orang syariat, kata para ulama adalah di akhirat. Di sini berarti tidak ada. Nah, kalau tidak ada, maka sembahyangnya tidak boleh di sini. Sembahyangnya di akhirat saja. Nek Allah kok kene gak ono, sampean gak oleh sembahyang kok donya kene. Mergo Allah kok akhirat kono. Soalnya nek sampeyan sembahyang kok kene sedangkan Allah kok akhirat, sapa sing biji? Sapa sing ganjar? Penemune wong syariat iku ngoten niku, Pak. Jadi kalau besok ada pengajian, baik itu Maulud Nabi, Isra Mi'raj, Muharram, beberapa hal yang saya sampaikan, misalnya Allah di langit, misalnya Allah di arsy, misalnya Allah di akhirat, misalnya itu semua adalah bohong. Bohong. Padahal Allah itu di depan kita. Di depan siapa, Pak? Ya semuanya. Itu adalah pertanyaan seperti ini besok akan diterapkan oleh iblis, oleh syaitan apabila kita sudah mendekati masuk ke alam ketiga. Apa alam ketiga itu? Ya niku alam barzah atau alam kubur. Yang terkenal alam barzah apa alam kubur? Alam kubur ya. Kalau alam kubur walaupun orang selain Islam pasti mengena. Kalau alam barzah kadang-kadang orang yang di luar Islam nggak ngerti. Kalau Tuhan Allah, insya Allah mengerti orang Islam. Tapi orang di luar Islam, Tuhan Allah. Tuhan Allah. Allah ya Allah. Nggih. Cuma apa barangnya sama, ucapannya berbeda. Seperti halnya orang yang lalu. Membacanya orang tua-tua dulu itu enggak seberapa fase. Tapi orangnya bener-bener. Ngomongnya temen tapi gak cetha. Bismillahirrahmanirrahim zaman sekarang.
Kalau zaman dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya sapi. Nggih. Ya Hayyu ya Qayyum zaman sekarang. Kalau zaman dulu orang tua-tua SR nggak nutuk pisan. Ya kayuku, ya kayumu. Ya dibongkoki kok nang diobong. Walau kena digayatang. Ya percuma. Jamaah penambangan masih duwe kayu akeh ya gak kanggo. Nek gaya adang kok kayu gak iso bibiran. Nek kok kompor utawa ngono jenenge? Nggih, senak zaman saiki. Negara merdeka embong papingan kabeh, omong-omongan liwat HP beres. Biyen telepon nek gak nang kecamatan gak iso telepon. Biyen kula kalih sampean kepin blonjo apa-apa nang pasar kono sampak melaku. Saiki pasare ngalih dhewe. Nang pundi? Nggih lak ngono. Sampai saiki merantak, wong Jakarta ngaji gak usah nang bareng. Cukup medongkrong go omah. Liwat apa? Iya, tapi kudu disyukuri, duwe HP aja gawe maksiat tok ae. Iku HP duit teko pangeran niku. Nggih ta mboten? Masih teko sapa maneh wong gak ana sing dadi pangeran donya. Raja Fir'aun ya adik mati. Nabi Isa gak mati tapi diuripno Allah kan. Wis saiki Nabi Isa lho langit kono. Ana kabeh 7. Nabi sing saiki ditugasake oleh Allah wonten langit 1 sampai 7. Demikian untuk materi awal pada jam pertama yaitu Allah tidak gaib. Terus persiapan Bapak Ibu.